ada sertifikat sertifikasi itu kan Adik, sehat. Apa benar? Iya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin pakai bahasa Indonesia saja ya. Nanti untuk Pak Andi bisa ditransferkan sama teman-teman dari timnya terkait dengan ke translate ke bahasa Inggris. Jadi sebelumnya terima kasih sudah datang mungkin memenuhi panggilan bahasanya dari tim PT Delus Project. Kita di sini ingin sedikit ada pertemuan terkait dengan klarifikasi dan diskusi mungkin pembahasan mengenai tambahan atau perbaikan dari bidang cipta karya. Kemarin itu adalah kita meminta agar ada retaining wall di area pinggir jalan karena memang ada perbedaan ketinggian. Kemudian setelah itu ada balasan dari PT Delus itu menyampaikan terkait dengan laporan hasil penyelidikan tanah juga dari Bapak Acok kemarin ya, terkait dengan itu sudah kami baca juga. Kemudian memang ada sedikit yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan mungkin supaya tim juga dari tim dinas teknis sama-sama mengerti
dengan kenapa tidak perlu menggunakan retaining wall. Mungkin begitu. Untuk paparan mungkin kami langsung serahkan kepada Pak Aco dan Chris sekaligus. Bisa dimulai. Silakan Pak. Terima kasih waktunya Pak. Juga diberikan kesempatan untuk melakukan penjelasan mengenai hasil yang sebelumnya kita lakukan analisis. Jadi historicalnya kami melakukan identifikasi ini memang sebenarnya ada beberapa kasus yang terjadi di area kawasan yang bersinggungan dengan lahan tetangga. Jadi dari Mr. Andi menginginkan kami melakukan audit terhadap kondisi lereng, kondisi existing dan juga pasca dilakukannya pemotongan di area kawasan yang pendamping tersebut. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu Pak. Nama saya Aco Wahidi Effendi. Domisili saya di Balikpapan Pak. Untuk pendidikan ini sedang menjalankan proses doktoral di Universitas 11 Maret bidang rekayasa struktural. Kalau di pengalaman saya sampai sekarang di Kortim P2JN Balai Besar Jalan Nasional di Kaltim, khusus untuk kawasan Kaltim dan juga akses ke IKN. Mungkin itu sekilas tentang saya Pak. Nah ini dalam melakukan analisis kami memang keinsinyuran itu diwajibkan untuk memiliki STRI dan juga sertifikat kompetensi di bidang yang dilakukan analisis. Ini adalah sertifikat kami dalam melakukan penilaian audit kondisi existing dan juga audit forensik di elemen yang kita tinjau. Baik, ini untuk outline pemaparan, jadi nanti akan ada informasi umum, standar acuan yang kami gunakan, lalu survei kelengkapan desain, analisis desain. Untuk informasi umum, ini lokasi berada di kawasan proyek The Los Lombok Project. Itu untuk koordinatnya tercantum untuk kawasan pembangunan untuk villa. Dalam melakukan audit geoteknik, acuan kami tetap merujuk pada standar nasional Indonesia di beberapa kriteria, itu merujuknya pada SNI 8460 yang terbaru 2017. Lalu juga ada peta gempa yang terbaru. Jika ada struktural yang digunakan, kita mengacunya pada SNI beton bertulang untuk bangunan gedung. Lalu untuk standar kondisi yang mendekati badan jalan, kita menggunakan standar Bina Marga, MDP, dan juga rujukan utama adalah ASTO. Nah, untuk persyaratan geoteknik yang kita ambil untuk kondisi batas, itu karena dia adalah kawasan, kita ambil tingkat ketidakpastian itu rendah di safety factor 1.25, di mana untuk ketidakpastian ini terhadap data pendukung, di mana data pendukung kami itu sudah ada soil investigasi, geolistrik, topografi, dan juga sudah melakukan analisis pendekatan dengan metode finite element. Jadi kita asumsikan bahwa safety factor juga 1.25, di mana juga dalam proses audit itu karena bangunan sudah ada, biasanya kita merujuknya pada kondisi normal itu ya, yaitu 1 biasanya. Jadi kalau di bawah 1 berarti terjadi kerusakan. Untuk beban juga sebenarnya ini untuk di badan jalan nanti Pak. Cuma kami tetap melakukan pembebanan di area lereng tapi untuk kawasan. Nah, survei pendahuluan, kita melakukan collecting peta regional geoteknik di area tersebut. Jadi kita collecting data-data secara umum, tipikal geoteknik di Pulau Lombok seperti apa, untuk dikorelasikan terhadap hasil geolistrik dan juga soal investigasi yang sudah dilakukan. Nah, ini pada umumnya itu formasinya adalah TME, ada formasi endapan aquafoil, di mana di daerah tersebut memang kita bisa
temukan endapan kelakar, kerikil pasir, lempung gambut, dan pecahan koral. Nah, ini juga yang sudah dilakukan secara visual, jadi kondisi existing dan juga kondisi yang sebenarnya ini di luar lingkup sebenarnya Pak. Ini adalah untuk audit terhadap kawasan. Nah, ini kondisi yang di bawah itu adalah kondisi terkini di mana slooping itu sudah sesuai persyaratan yang dilakukan, hanya saja nanti mungkin lebih pastinya sesuai dengan hasil penetalemen. Ini secara umum kalau kita lihat memang tanah yang ada di lokasi itu lempung pasir dan juga ada bentuk batuan yang kaku, nanti itu akan sesuai dengan hasil investigasi. Nah, ini kami coba ambil contoh tanah di permukaan, memang dia lempung pasiran, kita coba endapkan terjadi pemisahan antara lumpur dan juga bentuk pasiran. Untuk topografi yang sudah dilakukan, ini dari PT Los Lombok juga memang sudah melakukan topografi di tahun 2024 dan 2025. Itu sisi kiri itu 2024 dan sisi kanan itu kondisi 2025. Jadi memang terjadi perubahan di mana dilakukannya 2025 ini sudah dilakukan pematangan lahan. Nah, ini survei topografi dan juga kondisi kami untuk kondisi melintangnya diambil yang paling ekstrim, Pak. Jadi untuk datanya itu di S2, S3, dan S8. Nah, ini hasil sebenarnya sondir itu ada 9, jadi kita coba ambil kondisi yang linear dengan kondisi ekstrim, jadi memanjang. Ini kalau kita lihat memang sondirnya di kedalaman 2 meter sampai 2,5 meter itu sifat tanahnya sudah kaku, jadi cenderung sudah keras. Jadi untuk lapis permukaan memang lebih lunak, tidak mendekati lunak, sebenarnya lebih ke lempung berpasir karena nilai CPT-nya itu di 100 dan juga ini ada yang 50 di sisi bawah. Nah, ini kalau kita lihat jenis tanah yang didapatkan dari pengujian CPT, di sisi lapis atas itu memang terlihat lanau pasiran, tadi sudah terlihat dari kami ambil sampel itu dilakukan perendaman, terjadi pemisahan antara endapan dengan juga pasirnya. Dan sampai di kedalaman 1 meter kalau sesuai yang ini 1 dan sampai 2 meter itu CPT-nya di nilai konus itu di 250 kg per cm square, atau kalau kita korelasikan ke nilai NSPT itu sudah mencapai NSPT 60. Nah, ini hasil geolistrik. Kenapa juga kami ngambil melintang sondirnya, karena data geolistrik yang sudah dilakukan itu di posisi yang sama, ini bisa terlihat. Jadi memang di permukaan itu tanahnya cenderung lebih ada ikatan partikelnya tidak begitu monolit, jadi lebih ke lanau berpasir. Setelah di kedalaman 2 meter itu tanahnya sudah kaku semua, jadi sampai ke bawah itu tanah kaku. Nah, ini stratigrafi tanah, karena dari owner itu hanya sebatas melakukan soil investigasi dengan metode sondir atau CPT, maka untuk mendapatkan jenis parameter tanah yang mendekati, kita merujuknya pada buku korelasi untuk batuan geoteknik yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Marga di Subdit Geotekniknya, di mana kita akan ngambil nilai berat jenis, nilai kohesi, dan juga sudut geser. Itu berdasarkan dengan nilai CPT tadi, di mana nilai NSPT itu
nilai CPT dibagi dengan 4 sehingga kita bisa mendapatkan nilai NSPT. Selain itu juga kita melihat dari jenis lapisan tanah tadi, jenisnya seperti apa, apakah ada potensi pasiran atau lanau. Jadi nanti nilai ini itu berdasarkan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan rujukan dari korelasi buku, korelasi parameter geoteknik yang dikeluarkan oleh BIMTEK Geotekniknya. Nah, ini kita lakukan permodelan di mana yang sisi ini adalah mendekati badan jalan, di mana kondisi slope itu sesuai dengan kondisi yang ada. Kita beri beban karena di atasnya akan ada bangunan. Bebannya ini kondisi awal tanpa terjadi masih kondisi keringnya, Pak. Kondisi kering di mana di sini safety factor-nya didapatkan dari hasil Van der Teleman dengan tinjauan di lereng tersebut itu di 1.722. Kalau kita ngerujuknya ambang batasnya itu di 1.25, berarti kondisi masih stabil. Setelah itu kita juga analisis terhadap kondisi pada saat jenuh, pada saat hujan. Jadi nanti berdasarkan soil investigasi kita juga temukan bahwa muka air tanah itu di kedalaman 2 meter, 1 sampai 2 meter. Kita masukkan permodelan kondisi muka air tanahnya dan juga kondisi jenuh. Di mana di sini terjadi dari 1.722 itu turun sebesar 17% jadi 1.41, di mana kalau kita ambang batasnya masih di 1.25 berarti kondisi masih stabil. Nah, ini juga beberapa treatment yang dilakukan oleh PT Los Lombok itu melakukan manajemen drainase di top lereng, itu juga untuk mengarahkan air supaya tidak langsung ke badan lereng, karena salah satu potensi terjadinya ketidakstabilan juga akibat adanya aliran di permukaan, di mana kalau kita lihat tadi memang di permukaannya cenderung ke lanau berpasiran. Nah, ini dibikin trap supaya air nanti langsung ke drainase yang sudah disiapkan. Nah, ini kondisi terkini di sisi atas. Yang di sisi badan jalan memang sudah dilakukan treatment dengan bronjong, pemasangan bronjong. Mungkin yang di sisi sebelah sini fotonya saya belum. Nah, mungkin yang perlu diperlukan mungkin untuk treatment supaya tidak terjadi degradasi di permukaan ini, biasanya kita lakukan shotcrete dengan karena tanah di kedalaman 2 meter dia sudah kaku, jadi supaya tidak terjadi erosi terhadap permukaan lereng tersebut. Nah, ini juga beberapa yang kami lakukan dengan slope yang cukup ekstrim, ini hampir 80 derajat dengan ini di Samarinda, Pak, yang kami lakukan. Ini shotcrete. Jadi ini untuk mengendalikan supaya permukaan tidak terjadi degradasi. Ya, mungkin sementara itu, Pak, dari kami. Arahan jika ada arahan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Kapten terkait dengan yang sudah disampaikan sama Pak Aceh tadi? Ya, saya rasa sih itu dulu Pak ya, mungkin dari dinas yang tidak tambahan dan tanya. Mungkin ada pertanyaan mungkin saya sedikit bertanya terkait dengan pasti. Jadi saya lihat di sini kalau misalnya sebenarnya pasti pengecekan itu memang lingkupnya kawasan, tapi sampel yang diambil adalah sampel yang paling ekstrim bahasanya, ya. Itu yang bersebelahan dengan tetangganya kebetulan. Cuma karena kemarin sepertinya ada masalah dengan tetangga, mungkin ada lebih fokus ke sana mungkin jadinya pembahasannya. Maka sekarang yang kita bahas ini adalah area yang di Villa Kayu, karena villa yang kayu ini posisinya bukan di area sampel, tapi ada di area yang kalau satu slide ke belakang. Nah,
Ini ya, tadi Pak. Jadi di site yang sebelah sini kondisinya. yang di sini ya. Ya, nah, jadi kemarin memang dari kami tim teknis menyatakan bahwa kami sepakat dengan kondisi tanah yang memang harus ada Ini. apa namanya, Sulit Pak, di atas itu. harus ada perlakuan mungkin bahasanya. Oh ini. Ya, Oke. harus ada perlakuan, sementara perlakuan terkait dengan penahan struktur tanah itu hanya dilakukan di area yang bahasanya mungkin bersebelahan dengan tetangganya. Oke. Baik. Pun sampai kami melakukan pengecekan ke lapangan pada saat itu, kami pergi ke lapangan karena untuk melakukan pengecekan terhadap klaim dari tetangganya juga, belum ada retaining wall saat itu di area yang sekarang diajukan. Yang ini Pak. Ya, yang di area situ. Oke. Dan memang tadi saya dengar memang butuh adanya sedikit perlakuan dari Pak Aceh juga mengatakan seperti itu supaya untuk mengurangi resiko erosi dan lain-lain. Yang sebenarnya kami juga sepakat bahasanya seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan saya yang pertama adalah apakah memang hasil dari sampel tersebut bisa mewakili untuk area yang diajukan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah mungkin dari pendapatnya Pak Aceh sendiri untuk sementara ini sebagai tim teknis dari Pak Andi, apakah memang dibiarkan saja itu sudah bagus atau perlu adanya perlakuan? Kalau kita jujur-jujuran saja ini Baik. seperti apa kira-kira? Apakah perlakuannya minimal seperti apa? Baik. Ya. Yang ini. Nah, itu kan iya Pak. Ada bangunan Itu kan di sini kolamnya, di sini gitu. di bawah sini. Yang ini belum perlakuan Pak, seperti itu. Baik. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau dilihat dari tipikal, memang di segmen tersebut akan ada pila dan juga kolam. Kemarin sempat diskusi dengan Mr. Andi, untuk treatment kolamnya memang kita lakukan penambahan pondasi dengan bor pile, jadi supaya tidak mengganggu kondisi lereng di depannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ya Pak. Saya coba gambarkan ya Pak. Mohon maaf. Jalan. Ini kalau misalnya stratigrafi tanahnya, kalau dilihat dari hasil soil investigasi yang nilai SPT kecil itu ini sampai 2 meter nih. Ini yang potensi memang cenderung bisa lepas kalau misalnya kita biarin. Jadi kalau misalnya ada hujan ekstrim, slide duluan, yang akan bergerak itu daerah sini. Nah, kemarin memang dari Mr. Andi, dia akan membangun kolam di sini Pak, dan di atasnya akan ada pila. Nah, cuman saran kami kemarin itu adalah kolam tersebut saya minta ada bor pile. Jadi nanti kolam duduk di bor pile. Jadi pada saat nanti kondisi terjadi potensi hujan, itu gaya lateral yang terjadi itu sudah dihandle oleh bor pile-nya Pak. Jadi mungkin di sini karena ini lebih ke ketakutan visual ya Pak. Visual mungkin nanti bisa ini. Nah, ini kan Pak, ini sudah bangunannya sudah ada ya. Nah ini kemarin kita minta dipasang bor pile. Jadi yang ini memang yang terlihat agak kita mungkin bahasanya takutkan karena ya. Dan kita takutkan ini nanti akan langsung bukan hanya di area Mapandi saja, tapi sampai ke jalan. Nah, itu yang kita lakukan, makanya kita minta ada perlakuan berupa beruntung. Ya, mungkin treatmentnya salah satunya shock treat Pak yang tadi, jadi kita tutup supaya jadi pada saat nanti ada air itu sudah bisa tidak mengikis lapis permukaan ini. Karena memang yang kalau kita lihat dari data tanah memang di sini yang agak, makanya kemarin saya minta supaya ini tidak jadi beban, karena kalau dia cuma duduk di atas tanah existing otomatis akan bergerak. Makanya dia handle dulu sliding areanya, yang di sini nanti bisa secara estetika sebenarnya Pak. Jadi estetika yang dikasih shock treat. Oke. Jadi mungkin
kalau misalnya memang ada apa namanya, kalau dari saya secara pribadi, kalau misalnya memang ada perlakuan disokret seperti itu, mungkin kami lebih sepakat untuk itu. Cuma memang kemarin ada sedikit apa namanya dari timnya Pak Andi mengatakan bahwa pengennya dibiarkan natural seperti kata Mbak Lo tadi. Mungkin terkait dengan bagaimana menjadikannya natural, itu kan sebenarnya hanya perlakuan arsitektural juga bisa. Iya, betul. Bisa diberikan perlakuan arsitektural, entah itu diberikan batuan atau diberikan seperti apa, itu kan sebenarnya masih ada opsi-opsi yang lain. Nah, itu yang sebenarnya kami sayangkan kenapa kemarin dari perbaikan kami, dari saran kami untuk memberikan sedikit kekuatan. Jadi sebenarnya beruntun itu hanya contohnya saja. Kalau misalnya dari pihak timnya Pak Andi mengatakan bahwa kami punya metode yang lebih cocok dengan desain kami, dengan rencana arsitektural kami juga masih Mas. Yang penting ada disampaikan laporannya seperti apa, akan diperlakukan seperti apa tanahnya, kemudian termasuk juga nanti arsitekturalnya akan diapakan supaya bisa tetap kelihatan natural. Itu sebenarnya kalau misalnya dilaporkan juga. Yang kami takutkan hanya karena ini sampai sekarang kami tidak tahu apakah melakukan treatment atau enggak. Iya, betul. Kayak gitu. Karena yang kami tahu dari informasi dari kemarin adalah dari pihaknya Pak Andi itu tidak ingin melakukan treatment. Mungkin seperti itu bahasanya. Gitu. Jadi bagaimana kira-kira? Mungkin itu juga mungkin salah satu opsi karena memang natural. Kami juga di IKN itu rata-rata kalau dari Presiden sama Pak Basuki kemarin memang pengennya itu harus natural semua. Di mana kondisi tanahnya juga hampir mirip, jadi di lapis permukaan 1 sampai kedalaman 6 meter itu lebih lunak dia. Jadi treatmentnya kita melakukan slopingnya agak rendah sudutnya, jadi nanti di treatment dengan Shotcrete, baru di atasnya dikasih geogrid untuk tanaman. Itu juga opsi, atau mungkin bisa langsung geogridnya ke tanaman tersebut, jadi nanti tanaman rambat yang akan. Cuma dari tadi kalau misalnya kita lakukan apa, kalau posisi yang ini kan sudah tidak mungkin dilakukan footing karena posisi sudah mepet dengan jalan, terus bangunan juga sudah berdiri, jadi tidak mungkin dibikin sedikit lebih jalan. Itu kira-kira bagaimana kelakuan yang mungkin lebih yang lebih biar bisa dapat posisi tengah-tengah. Nah, ini kalau ini kan kalau ini kan layer lama ya, kalau bisa dilihat juga. Ini layer batas tanah yang lebih gradasi dengan tanah kaku. Ini tanah kaku. Nah, untuk kalau dilihat dari hasil ronde juga di daerah sini nih tanah yang hampir mirip dengan tanah tersebut. Mungkin nanti kalau di sini kita mungkin sudah agak susah ya sloping, karena semakin sloping sini akan termakan ini. Jadi mungkin ini nanti kita Shotcrete, jadi secara visual di Shotcrete, jadi ini nanti dicoba kita sloping supaya ini kan jadi gini dia Pak. Kalau kondisi awal, jadi kalau misalnya di baru di slope agak rendah, jadi mungkin 1:2. Ini kan sudah hampir 1:1 ya Pak. Nah ini nanti yang kita ini dikasih Shotcrete, baru ini penghijauan aja. Jadi nanti supaya pada saat nanti erosi itu dia sudah dihandle oleh tanaman tersebut. Mungkin nanti perlu drainase juga nih. Itu untuk keseluruhan area ini berarti? Ya, khusus ini. Keseluruhan area ini. Betul. Nah sekarang bagaimana dengan sebelumnya? Oke nggak kan dengan kira Pak Andi dengan opsi seperti itu? Karena kalau misalnya opsinya seperti tanaman gitu Pak, pakai Shotcrete sedikit. Beton aja disemprot atau terbuka. Setinggi kira-kira. Ya, nutup aja, rapikan aja. Semua ini. Ya, dirapikan. Jadi ini kasih tanaman. Ada tanaman di atasnya gitu. Jadi nggak rusak lahan. This side is solid. Yeah, Very comfy rock. Maybe just here. Yeah, just this is top hard soil. This is soil. So they probably river for the treatment here.
the substrate here. Yes. So you cover with the green plants. Maybe Like we, sepertiga Pak ya, di atasnya mungkinnya seperti Yeah. dari tingginya ya. Maybe 1/3 here. So mostly we use substrate for this. Got it. Got it. yeah, yes, to oops. Okay. And then this is using maybe Rather than the natural natural condition. Kalau misalnya di atas substrate-nya kemudian tambahkan sintetik biosintetik, geogrid biogrid, kemudian tanami juga bisa. bisa. Sebenarnya yang ini juga bisa digunakan sih Pak. Ini kan di lapangan sudah ada nih. Seperti ini dihampar, tutup, nanti dikasih tanaman. Nah, ya itu Like bisa. I really don't want to use shotgun. It's very ugly. Oh, Like it's very and this I understand the concern. But this is very common rock. I'm building an expensive villa. If we see it crumbling, we will be the first people to put shotcrete on it. Right? I don't want my swimming pool in the road. So, but this is rock. It took 2 months to break through here. Okay. It is solid. Okay. So, but from what your team Pacho says to us that it needs to be done some treatment. for Okay. that. So, we have a conclusion that even your team tell us it needs to be given treatment. Okay. So I think you may do the treatment. So we all have the on the same page, and we have the same agreement about the treatment. Not you don't have to be using Socrate. You can use the other real meaning of treatment. As long as it have a treatment for the integrity of the land. Yeah. So it's okay. Not you don't have to be use Socrate. You can use the other mean. Okay. I mean, we do like a paper mesh, vetiver, Yeah, it's natural erosion. geotech. okay. Texture. Maybe Ya, Pak. it is yang paling penting kan this is very important for your treatment because for this we can use another treatment without sulfate maybe just just that. And then we cover with the plant. Yeah. Okay. So we don't need to pouring towards Retaining cement on it. Yeah. Well, it's very difficult to retain because the wall would be. We'd create a bigger problem, right? We'd be backfilling a wall Yes. that would be holding water. You know, it's because it's a good angle. So, So maybe we can do like this. You can do something like this. using Yeah. that. Yeah. Pakai kokomes gitu Pak ya. Dan bisa ditambahkan tanaman ya. Tanaman. Siap, siap. Itu yang You penting. can plant Iya memang itu sih plannya plant sih some awalnya. vegetation. Yeah. So its root can maintain the. Yeah, it was intended for here anyway. Just not part of the plan. Everywhere we do. Okay. Yeah. Terkait dengan posisi tanah yang keras, mungkin kita mungkin ada perkembangan dari tim. Boleh Pak. Kalau misalnya ada perkembangan. Kalau misalnya memang ada pasien yang lain, mungkin kalau misalnya bisa. Ditutup ini juga nggak Pak? Tekstil terus juga boleh. Ya boleh. Bisa ditutup pakai sebenarnya secara keamanan sebenarnya dia masih safe. Cuma karena sudah ada dari PU, kita kan juga tidak bisa secara teknis saja harus menjelaskan ke pengguna badan jalan kan orang awam ya Pak. Ya. Nah melihat secara visual itu memang agak takut. Nah itu yang kita jaga sebenarnya. Takutnya nanti itu jadi bahan laporan. Nah betul. Masanya kita sama-sama menjaga. Iya betul. Ya, apalagi sekarang keadaan sangat menekan. Ya itu LSM besar lagi. Tidak dilakukan pelakuan sementara mereka yang sebelah kanan. Mungkin can using this. Yeah. This we're happy with. We would always do this anyway. Okay. But can you
Can you make it full till the road? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Let's just dance with that. Yeah. 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 Ya, drainase. Gimana kira-kira? Kalau misalnya dikasih geotekstil seperti itu, geotekstil gitu ya? Atau apa? Ini kalau ini bukan geotekstil sih, Pak. Lebih ke apa? Kokomes, tapi lebih alami. Manajemen air lah. Sebenarnya kalau longsoran ini kan musuhnya air aja. Nah, itu. Oh, gitu. Tapi kira-kira kokomes ini cukup nggak dia kalau misalnya, karena kan memang tanah yang longsor ini kan sekitar 2 meter ya, 2 meter kemudian yang kemungkinan longsor. Kalau dengan hanya kokomes saja posisinya dari pilar tersebut, dari pilar sampai ke badan ke pinggir jalan, itu kira-kira cukup? Atau di bagian atas yang 2 meter itu harus ada perlakuan tambahan sebelum kokomes? Ada detail kokomes? Detail gambar kokomes ada. Kita searching berapa? Mungkin kalau kokomes ini nanti fungsinya apa? Supaya tanaman rambatnya itu supaya tidak bergerak aja, Pak. Ya. Awalnya nanti. Nanti begitu dia sudah tumbuh, saya rasa tanaman itu kan sudah ngakar ke dalam ya. Jadi kokomes sudah nggak berfungsi sebenarnya. Jadi fungsinya untuk mengikat awal, jadi sampai dia tumbuh, nanti kondisi lereng itu akan diambil alih oleh tanaman tersebut, rumputnya. Tapi mungkin nanti selupnya aja mungkin agak direndahin dikit. Berarti itu yang sensor belum ada perlakuan khusus untuk tanamannya ya, hanya untuk menjaga vegetasi sebelum tumbuh gitu ya. Ya, untuk coconut sementara. Bagaimana kalau misalnya di area yang 2 meter tersebut itu create dulu sebelum dipasang kokomes atasnya? Kalau saya sih kalau misalnya mau tanaman mending ini, Pak. Karena kalau sokrit akarnya nggak akan masuk ya. Sokrit memang khusus untuk di daerah-daerah yang misalnya slopingnya rendah sama tanahnya lebih kaku. Kalau bisa mau apa slope yang lebih tinggi misalnya sampai 80 derajat untuk tanah kaku. Tapi kalau misalnya tanah lunak biasanya agak. Kalau misalnya di area yang 2 meter itu sebelum kokomesnya dipasang di bronjong dulu bisa. Kalau bronjong kan dia ada celahnya kan. Dikasih bronjong. Ya, jadi beban dia, Pak. Jadi beban. Sebenarnya kita kan mau cari yang lebih ringan ya. Kalau mau lebih sih ini sih, Pak. Kokomes ini ya kalau misalnya memang diperlukan geotekstil mungkin di satu gulung aja. Iya, tapi itu kayaknya lerengnya kok ini kan paling 3 meter ya Pak ya. Enggak. Kalau geotekstil kan cuma 1,2 satu gulung. Satu gulungan. Bisa satu gulung. Iya, di atas aja. Di bawahnya. Ya, betul. Ya, itu bisa kan. Bisa 2 meter itu yang dibelikan satuan lebih. Kalau yang saya rasa paling kapasitas cuma ditambahkan kokomes gitu. Nggak masalah. Cuman yang 2 meter itu saja yang jadi masalah. Yang di atas begini. Dia cuma hidup Sure. Itu bisa ya Pak. Oh yeah. Oh yeah, it's fun. Ya. Kalau ini air nggak bisa masuk, bisa masuk air. Ini bisa nggak? Ya. Yang tipis. Ya. Kayak ambal. Bagaimana tadi?
Ya mungkin nanti geotekstil non open itu yang dipasang di 2 meter itu supaya antisipasi pergerakan. Oke. Nanti yang bagian sisi tanah kakunya kita pakai ini aja. Oke. Heeh. Yang satu yang di bawahnya. Hmm. Itu berarti itu tadi jadinya ini terkait dengan yang 2 meter itu diberikan geotekstil Jadi kita sebagai tanah. ini yang 2 meter itu Iya. mungkin awal kita kasih geotekstil dulu. Setelah itu kita tutup lagi supaya jaga estetika warnanya kan beda. Ini nanti kasih coconut itu. Dikasih koko pasti. Jadi nanti secara visual di kesatuan, cuma 2 meter ini sudah di-treatment. Tapi 2 meter itu udah ada kalau di atas tidak apa-apa kalau mau ada. Selesai juga ordernya dia tanam. Iya benar. Sebenarnya ya kalau misalnya diperbolehkan sebenarnya kita pakai kokomes saja, nanti tanamnya tanam yang tanah punya akar yang rambatnya lebih dalam itu. Jadi biar menjuntai sampai ke bawah deh. Itu lebih itu yang biasa kita gunakan, tapi kalau tidak confident terhadap itu ya nggak apa-apa sih. Ini kan paling satu gulung aja itu nanti dipasang. Kekhawatiran kita aja sih. Siap. Kita memasuki musim hujan gitu. Betul. Tapi nanti sebelum tumbuh tanamannya tanah sudah terkena. Nanti bisa ditanam juga nanti. Iya, Bu. Nanti bisa ditanam kan soalnya itu. Tanam. Ya, Nanti kan di treatment gitu sih Pak Iya. di sebelah. di lubang. Sampai kokomes dia. Itu saya pribadi sepakat dengan Ya. Aspek aman kira-kira berarti sudah ada treatment. Jadi sedikit ini. Di sini kan mau tanamin apa gitu lah. Mau nanam lagi kalau tanaman yang akarnya masuk itu kan otomatis dia pohonnya besar tuh. Oh enggak, Pak. Kecil. Rumput gajah tuh akarnya dalam, tapi enggak. Rumput gajah. Ya. Kayak Rumput gajah atau kayak umbi-umbian. yang kayak alang-alang juga modelnya kayak rumput-rumput. Kalau nggak mau terlalu tinggi kayak umbi-umbian. Nah itu maksudnya nanti kalau dia butuh akar yang dalam sampai masuk ke dalam sana pasti dia tinggi gitu. Oh enggak, Pak. Ada tanaman yang memang akarnya itu biasa memang kami untuk treatment longsoran, akarnya dalam tapi di atasnya cuma berapa lembar daun aja. Itu yang sering nanti namanya apakah dia tahu? Yang kita pakai juga. dia kacang-kacangan gitu, Pak. Barangkali kita pakai juga. Finding the best we use is vetiver. Vetiver namanya Pak. Vetiver. We have Kalau already vetiver agak tinggi dia, kayak rumput. Ya sejenis Vetiver. vetiver grass gitu itu Ya. Bapak. Jadi dia rumputnya nggak gede banget seperti ya mungkin family-nya Iya. alang-alang lah Nah, Pak. kalau Jadi itu yang lumayan agak tempatnya tinggi dia. ya. Kalau itu agak Iya, panjang. agak besar. Yeah, the roots Wangi. go 2 meters down. Jadi One meter biasanya apart. vetiver grass Ya. gitu biasanya. Akar wangi namanya biasanya. Ya, akar Ya, wangi. oh ya. Beda istilah ya. Ya itu Pak benar tadi akar wangi. Vetiver. Yes, we have a mix. Half that with 6,000 vetiver, 3,000 lemongrass, and 3,000 purple fountain grass. Oke. Nah, ini yang kayak kacang-kacangan dia. Dia ngerambat dia, Pak. Tapi daunnya gede. Kacang babi namanya. Ya, Oke. tapi terlalu besar lebar aja daunnya. Ini Supaya lebar-lebar. IKN pakai ini semua. Kacang babi semua ya. Ya. Tapi kalau menurut saya kalau ahlinya sudah berbicara, ahlinya aja ya kan yang mendatangkan aku. Jadi kita Lumayan banyak udah benar Sama aja gitu. Kita setara aja sebenarnya. nanti mungkin di berita acaranya kita bisa masukkan diskusi.
Lagi mungkin sambil ada sekali mungkin ngecek di lapangan Bisa Di- disuratin. pada saat proses pertama. itu aja Pak nanti tim Ghana mungkin Iya. dalam inspeksi Ya. kalian Itu mas lihat masnya. Itu mas lihat masnya. Oh, baru apa yang sudah kita sepakati hari ini itu yang lakukan. di lapangan baik kalian mungkin sama Mas yang sertifikasi dan Iya. kemarin waktu konsultasi kita ada minta beberapa perbaikan sudah mungkin dengan timnya ada ditutup kemarin bagaimana prosesnya kita sudah bisa tapi untuk yang sampai sudah karena kemarin timnya datang langsung saya dengan Mas yang belum kami minta sidangnya di 2 orang foto jadi sudah tapi kalau yang perlu saya lagi begini bisa jadi kemarin itu saya ambil MKP dulu karena di belakang itu tinggi sampai Sudah ada rekening kan? ada di tengah cuma pas Itu mana belum ada. cuma di potongan saya lihat itu ada di tengah Yang di area belakang villa ya. nah iya Kemarin di belakang villa juga ada returning wall berarti ya? yang di yang Belakang villa, sekarang bukan di area belakang villa. oh yang mungkin enggak Enggak. Mbaknya tim teknis di lapangan apa tim teknisnya Pak Aco? saya tim teknis di belakang sini Mas ya Pak Iya, ada returning wall kan di belakangnya harusnya. ada di dalam rencana Oh, ya, Ada soal. ada setinggi 6 meter oh ya ini belakangnya kita- villa. nah ini kita kan sudah ada update dari perencanaan dari desain kemarin berarti enggak ada Nggak jadi. perubahan gitu The slope. jadi sudah The architect is from Bali, and they got the slope wrong in the first drawing. jadi dia slope-nya beda dia Pak jadi ada It's update just, nanti it's not like this. ya So you have to update the. ya we have Oh, you already update. yang bisa dibantu uploadkan nanti di sistem ya sekarang udah kita kirim juga ke DKI Pak ya untuk yang link yang baru nah kita kan sudah ada itu untuk PBB Pak Oh, nanti koordinasi. ya yang nanti sudah ada update insya Allah Oke, aman. Berarti termasuk detail kolam renang itu juga sudah ada. ya Berarti ya. betul Kemudian proteksi kebakaran, jalur evakuasi dan kumpul betul ada Pak juga ya. G. Kemudian Gitu. battle safety dan resapan yang digunakan Iya betul ada juga ada ya. Nanti kita cek lagi dari gambarnya ya Pak update update-nya. Oke, sama rencana drainase dan detail, rencana pondasi dan detail, iya posisi sumur bor. sumber bornya sudah Pak Oke. harusnya sih sudah Oke, ada nanti setelah di-upload nanti kita coba cek lagi cek kembali apa lagi apakah sudah ada semuanya. Termasuk dokumen sondirnya. Kelihatan dokumen sondir kemarin belum di-upload ya. ya belum katanya ada tapi belum di Iya, sudah. belum diupload Sudah ada ya dari 9 titik. 9 titik Oke, mungkin seperti itu. Nanti untuk hasil diskusi kita hari ini kita masukkan sebagai catatan lembar berita acara seperti kata yang Mbak tadi. Mungkin supaya lebih afdol rasanya ya. Kita mungkin ada dari tim yang sudah hari ini supaya ada tanda tangan juga di berita acara. Tambahan ya, tanda tangan yang di awal kemarin diwakilkan oleh bilang dari GKU, tapi kita minta mungkin supaya ada dari tim teknisnya juga tanda tangan mungkin di bawah sini saya. Baik. Oke, seperti itu. Kami minta tanda tangannya dulu mungkin. Untuk catatannya nanti kami kita buatin sedikit informasi biar enggak ada berapa satu orang tanda tangan 3 itu. Satu dan Mbaknya sebagai paling. Ya, boleh. nama jelas dan Print front side.
Terima kasih. Nanti setelah ada catatannya kami fotokan nanti, kemudian kami sampaikan lewat admin SIMBG. Mungkin bisa kontak langsung nanti ke nomornya Pak Andi. Tadi Pak Andi udah telepon saya soalnya. gitu. Iya. Nanti bisa lewat Pak Andi. Dua-duanya sih kan. Oke. Bagus nomor. You already called me Oh, yeah. earlier. Yeah, So easy. the review of today's meeting, I will send it to you. Okay, perfect. Yang 2 kalau boleh 2 Pak. Dua-duanya nggak apa. Oke, mungkin begitu. Itu aja. Terima kasih atas keterangan hari ini. Kami tutup konsultasi dan klarifikasi hari ini. Semoga pembangunannya lancar, perizinannya juga lancar, Yang penting. dan penanganannya lancar itu. Saya kalau proyek begitu biasanya, penanganannya lancar. Ya. Untuk wilayah yang selanjutnya saya lihat kemarin di rencananya ada sekitar 5 plot ya. Ada 5 rencana. You have 5. It will be 5. It will be 5 villa. So I need you to make the permit first before you start to build the villa. Yeah, we're working on all